mengucapkan terima kasih kepada Plaza Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk Plaza Indonesia. Baik, untuk menyapa teman-teman media dan tamu semua yang hadir pada hari ini, kita mengundang perwakilan dari Plaza Indonesia. Ada Bapak Zabri Mama selaku Chief Marketing Officer of Plaza Indonesia. Silakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama Plaza Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada New Picture atas kepercayaan dengan Plaza Indonesia sebagai lokasi penyelenggaraan press conference dan movie premiere film Jangan Buang Ibu. Sebagai pusat hidup yang terus berkembang, Plaza Indonesia percaya bahwa industri kreatif memiliki peran penting dalam budaya sekaligus menggerakkan perekonomian negara. Agak berisik ya di belakang. Bawa berkenan Bu. Karena itu kami selalu berkomitmen untuk mendukung berbagai karya kreatif termasuk perfilman dan industri hiburan tanah air. Dorongan tersebut kami wujudkan tidak hanya melalui kolaborasi seperti hari ini, tetapi juga melalui berbagai program berkelanjutan. Salah satunya Open Stage yang memberi ruang bagi talenta muda Indonesia untuk menampilkan karya mereka, mulai dari pianis, vokalis, musisi, hingga berbagai bentuk pertunjukan kreatif lainnya. Kami berharap film Jangan Buang Ibu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan menjadi karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh hati serta memberikan makna yang mendalam bagi para penonton. Selamat atas peluncuran film Jangan Buang Ibu dan semoga sukses menjadi film box office. Amin. Terima kasih. Zabri. Thank you so much Mr. Zabri. Sorry for the audience. Ini antusias dan juga excitement dari teman-teman yang hadir hari ini sangat luar biasa untuk film Jangan Buang Ibu. Jadi teman-teman yang di belakang sekali lagi kita minta tenang sebentar karena kita akan lanjutkan dengan press conference. Akan lancar press conference kita kalau teman-teman yang di belakang tetap tenang dan agar informasi yang diberikan bisa kita dengarkan secara maksimal ya. Dan untuk memulai press conference ini kita akan undang bergabung bersama dengan kita. Inilah dia teman-teman cast dan juga filmmaker dari film Jangan Buang Ibu untuk bergabung bersama dengan kita. Yang pertama kita undang ini dia produser kita dari New Pictures, Bapak Agung Saputra. Selanjutnya sutradara Handra Dairatu. Penulis skenario Widya Adivianti. Selanjutnya penulis novel untuk Jangan Buang Ibu ini dia Wahyu Dea Praga. Selanjutnya kita undang ini adalah jajaran eksekutif produser. Kita undang bergabung bersama dengan kita Yasmin Napa. Selanjutnya kita undang ada Nur Iman Syafi'i. Selanjutnya ada Lina Hadianto. Dan juga ada Ibu Evi Surahmawati. Silahkan. Dan tentunya kita undang juga teman-teman cast dari film Jangan Buang Ibu untuk bergabung bersama dengan kita. Ini dia. Dengan tepuk tangan untuk Nirina Zubir. Ibu kita yang sangat luar biasa. Silakan. Selanjutnya kita mulai dari anak pertama ya. Ini dia Reval Hadi. Setelah Reval Hadi selanjutnya kita udah Amanda Manopo. Selanjutnya ini dia si bungsu kita Saputra Kori. Selanjutnya kita undang ini dia Basmala Kriwali. Yang sangat luar biasa dari Basmala. Selanjutnya kita undang Erika Kirlina.
datang juga nih adik-adik kita yang luar biasa, ada Jared Ali. Selanjutnya ada Farah Rafizki. Selanjutnya yang ada Diana. Dan melengkapi teman-teman cast yang hadir ini dia ada Mo Adi. Yeay. Silakan untuk bergabung bersama dengan kita. Udah aku bilang Reza ya. Baik. Sekali lagi teman-teman media dan teman-teman boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman cast dan filmmaker dari Jangan Bohong Ibu. Gimana tadi setelah menonton kita pengen tanya lagi? Gimana? Sedih terus? Apa? Nangis banjir. Oke. Emosi juga ya, emosi ada juga luar biasa yang hari ini sudah kita sebagian besar sudah menonton dan sebagian akan menontonnya sebentar lagi nanti malam di dalam premier kita hari ini. Namun kita ke Mas Agung dari Web Pictures menarik karena sudah banyak dengan berbagai film suksesnya dan kali ini hadir dengan Jangan Buang Ibu. Ini juga kita pengen tahu apakah ini juga ajakan untuk para penonton kita adalah pesan untuk orang tua terutama yang masih memiliki ibu. Mas Agung silakan. Wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media, teman-teman yang sudah menonton ini, penonton umum kebetulan ya semua pada beli tiketnya di MTix dan Tix ID. Senang banget ini, saya kayak nonton lagi kayak acara bola ya, euforianya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Senang banget. Waktu bikin film ini kami memang setelah kesuksesan wilayah sendiri ada, kami pengen bikin sesuatu yang lebih dalam lagi tentang cerita seorang ibu. Lalu diangkat dari novel yang masih lagi, saya ketemu novelnya di toko buku, lalu kami menghubungi dan kami bersambut masuk Mas Wahyu pun boleh. Lalu saya ketemu Widya untuk menuliskan skripnya. Dari skrip itu saya, Widya, lalu saya ketemu Bu Hadra, itu udah nangis-nangisan memang. Kita pengen bikin film yang relate dan dekat. Karena ibu adalah segalanya, ibu adalah rumah, tempat kita kembali mau ada atau tidak ada, tetap rumahnya adalah orang tua kita. Jadi kita pengen menyampaikan kalau waktu tidak bisa diputar. Kalau ada waktu dan kesempatan, berbaktilah kepada orang tua. Apapun keadaan orang tuanya, atau orang tuanya kita ngerasa, oh orang tua saya tuh nggak begitu gitu. Tapi dia tetap orang tua kita terlahir dari mereka. Ya, selain menariknya juga Mas Agung ini tidak hanya di Jakarta tapi beberapa waktu lalu juga dalam premier di kota-kota lainnya. Kebetulan ini kota ketujuh. Kota ketujuh, wow. Antusiasnya sama seperti Jambi, Yes. Padang, lalu kita ke Semarang, Solo, Yogyakarta, Lampung, Palembang, dan Jakarta. Dan masih akan ada beberapa kota lainnya. Akan ada 11 kota lagi yang akan kami kunjungi. Wow, dan kita pengen dengerin sedikit dong apa kata teman-teman kita yang sudah didatangi untuk Jangan Buang Ibu di kota-kota kemarin. Mas Agung boleh cerita sedikit? Antusiasnya luar biasa, semua tiket sold out. Saya juga, kita tuh bukanya bukan 1, 2, 3 showtime, tapi paling sedikit 21 showtime sampai 35 showtime. Jadi show 1 sampai show 5 isinya film Jangan Buang Ibu semua. Dan itu antusiasnya sangat luar biasa, mereka desek-desekan, mereka bener-bener apa ya, euforianya itu kita nggak nyangka sama sekali, karena sebenarnya mungkin saya yang terlalu antusias sampai buka banyak studio dan gayung bersambut, penontonnya pun banyak gitu. Yang jadi masalah adalah kalau bioskopnya sepi. Alhamdulillahnya semuanya sold out. Itu dia, tepuk tangan dong teman-teman. Sangat terima kasih kita ke sutradara kita ada Bu Hadra Daeng Ratu yang berhasil membuat penonton tadi ya, ada yang merasa emosinya kena, sedihnya iya, bahkan nangis sampai banjirnya juga kena. Kita pengen tahu juga gimana Bu Hadra ada treatment khusus nggak sih kepada teman-teman cast, ensemble cast ini sehingga chemistry dan energi yang mereka berikan yang kita lihat di layar lebar tuh sampai banget ke teman-teman penonton. Silakan. Ya, selamat sore semua teman-teman media. Saya di kesempatan kali ini saya mau pertama terima kasih dulu sama Leo Pictures sama Mas Agung
udah ngasih kesempatan saya kepada cerita yang luar biasa indah banget. Dan saya merasa dikasih banyak hal yang berharga gitu. Selain cerita yang indah, saya juga dikasih banyak pemain yang menghidupkan setiap karakter dan cerita dalam film ini gitu. Jadi maksudnya skrip yang indah tanpa dihidupkan oleh perasaan, nyawa, kehidupan di dalamnya juga tidak akan bisa sampai ke penonton gitu. Jadi aku ngerasa kayak semua di sini sangat into kepada cerita ini gitu. Apa refleksi terbesar dari Ibu Andrea sebagai sutradara setelah berproses panjang bersama teman-teman cast bersama dengan Jangan Buang Ibu? Kita diingatkan bahwa kita hari ini adalah bentukan kepingan-kepingan masa lalu yang banyak gitu. Ada memori-memori indah yang dibuat sama ibu untuk kita dari mulai kita kecil sampai hari ini, dan mungkin banyak kita lupakan. Jadi film ini kembali mengingatkan, terutama buat saya pribadi dan sepertinya semua teman-teman yang terlibat juga, bahwa oh iya, kita ada ibu yang nungguin kita di rumah, nungguin sapaan kita, nungguin waktu kita buat sama-sama dia. Tepuk tangan dong untuk sutradara kita, Bu Andrea, terima kasih. Kita pertama ke penulis novel kita dulu, ada Mas Wahyu Dia Prangga. Boleh tepuk tangan buat Mas Wahyu. Mas, gimana rasanya pada saat ngobrol pertama dengan Mas Agung dan karyanya dirayakan dengan antusias sangat luar biasa ini, Mas? Gimana, Mas? Boleh ceritakan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebagai penulis tentu kami menyampaikan terima kasih karena novelnya telah diangkat menjadi sebuah film, dan tentunya itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami. Dan ketika kami melihat bagaimana penggarapan film ini, bagaimana hasilnya, sungguh luar biasa. Terima kasih sekali, karya yang indah sekali, pemain yang luar biasa, skrip yang luar biasa. Kami sebagai penulis rasa bahagia karena bagaimana dalam bentuk narasi itu bisa divisualkan karakternya menjadi sedemikian hidup. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah fenomena yang memang sering kita temui dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan filmnya ini bisa lebih menghangatkan kebersamaan kita sebagai satu keluarga. Yes, terima kasih Mas Wahyu Dia Prangga sebagai penulis novel Jangan Buang Ibu. Kita ke Kak Widya. Hai Kak Widya, apa kabar? Menarik sekali di sini berkolaborasi dengan Leo Pictures. Boleh ceritakan challenge-nya pada saat menerjemahkan dari novel menjadi skrip sehingga penampilan jadi sangat luar biasa juga turun ke filmnya. Silakan. Halo, selamat sore teman-teman media. Terima kasih sudah datang. Pertama mau terima kasih juga sama Leo Pictures yang sudah merangkul Mas Agung, yang sudah sangat mempercayai kami untuk berproses di sini, dan aku senang sekali merasa dipeluk sama Bu Handra setiap kali sesi gitu. Dan mungkin kalau kita ngomongin challenge gitu ya, naskahnya novel yang ditulis oleh Mas Wahyu ini udah sangat keren banget gitu. Dan aku senangnya di ruang development itu kita sama-sama menuangkan hati dan kepingan-kepingan kita tuh ke dalam naskahnya gitu. Jadi seru banget itu, dan aku merasa ibu itu kayak rumah kita ya, karena kita juga 9 bulan sempat berumah di rahim ibu gitu. Jadi semoga setelah teman-teman nonton ini, teman-teman bisa memeluk ibu dengan lebih erat dari biasanya, dan semoga kita tidak pernah melupakan ibu kita, karena ya kita seperti melupakan diri kita sendiri, karena diri kita adalah dibentuk sama ibu kita gitu. Jadi terima kasih untuk Leo Pictures, untuk Mas Agung, untuk seluruh Handra, dan untuk Mas Wahyu untuk naskah yang sangat indah dan mempercayakan saya untuk menulisnya. Terima kasih ke Widya. Wow, kita akan dengarkan juga dari jajaran eksekutif produser yang hari ini juga hadir bersama dengan kita. Kita pertama kita ke Yasmin Nabar. Boleh tepuk tangan buat Yasmin Nabar. Yasmin hari ini duduk sebagai eksekutif produser. Kita pengen tahu apa yang membuat Yasmin melihat refleksi apa yang didapatkan setelah berproses panjang bersama dengan Jangan Buang Ibu. Silakan. Siang semuanya. Aku mau mengucapkan pertama-tama terima kasih banyak, euforianya luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir hari ini di
berkolaborasi kedua kalinya sekarang sama Leo Pictures. Aku sangat bersyukur, sangat bahagia. Dan aku percaya sama Leo Pictures karena Leo Pictures selalu mengangkat cerita dan value yang relevan sama masyarakat kita dan dicintai juga sama masyarakat kita. Aku pribadi dekat banget sama ibu, makanya aku memilih untuk berkolaborasi kali ini karena bagi aku mau rumah sebesar atau semewah apapun kalau nggak ada ibu akan terasa kosong. Tapi mau aku jalan kemanapun asal ada ibu, tempat itu akan selalu terasa seperti rumah. Wow, Yasmin Ever, terima kasih. Kita kemudian dari Ibu Lina juga boleh ceritakan dong refleksi apa yang didapatkan dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada para penonton film Jangan Buang Ibu. Silahkan. Sore, saya Nina Keris dari Batik Keris. Kenapa saya bergabung dengan film bersama Mas Agung Saputra? Karena film Indonesia ini merupakan film kreatif. Jadi ada sambungannya dengan kreatif budaya Indonesia. Saya baru pertama kali sebagai eksekutif produser gabung baru pertama kali. Tetapi kalau saya ditanya mengenai film ini, satu hal yang saya sampaikan melalui film ini setelah saya menonton, jangan melupakan ibu, jangan terlambat untuk mencintai ibu apapun itu. Wah, terima kasih Yulina. Dan kalau ibu boleh ceritakan juga bagaimana, boleh dong, silahkan pengalamannya sharing ke teman-teman media yang ada di sini. Selamat sore, saya Edi Suramati. Kebetulan saya adik Mas Agung. Kami berdua sangat mencintai ibu kami. Perjuangannya beliau benar-benar luar biasa. Dan kami sangat memuliakan orang tua kami, terutama ibu. Betapa beliau sangat luar biasa membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Kami hanya membuat ibu kami bangga pada kami berdua. Wow, terima kasih. Ini cerita yang sangat personal sekali. Terima dan juga tentunya teman-teman yang ada di sini ya. Kita ke teman-teman cast sekarang, tapi sebelum saya tanya ke teman-teman cast, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk penampilan luar biasa dari seluruh jajaran cast. Kita ke ibu kita semua yang ada di sini, ada Nirina Zubir. Yes. Ini ibu yang sangat luar biasa ya. Luar biasa sekali penampilannya. Sampai di situ aja ya Yas ya. Ibu ya. Iya. Jangan sampai eyang ya. Iya, benar. Nanti dulu ya. Nanti kalau Mas Mala yang manggil baru. Tapi kita pengen tahu gimana berproses bersama dengan Leo Pictures. Kita pengen tahu dan juga kita pengen tahu kan sebagai personal juga sebagai seorang ibu melihat ada film ini bagaimana seorang Nirina merefleksikannya. Pertama-tama benar sih. Intinya adalah buat orang-orang yang menanyakan kenapa Nirina Zubir yang memerankan karakter ini, jawabannya adalah terima kasih kepada Mas Agung, terima kasih kepada Leo Pictures, Non Hadrah atas kepercayaannya juga. Karena buat Nirina jawabannya kenapa terima kasih sebagai pemeran watak. Wow, siapa yang nggak mau melewatkan? Maksudnya semua orang pasti sebagai pemeran karakter tuh tidak mau melewatkan kesempatan ini. Jadi begitu kesempatan mainin karakter 3 periode waktu yang berbeda tuh kayak wow, ini challenge yang luar biasa dan bismillah gandengan tangan tolong dituntun, kita sama-sama maju ya, kita sama-sama kulik dan cari tahu. Jadi sebagai seseorang yang pernah merasakan menjadi anak, kemudian menjadi ibu, dan sepenggal waktu menjadi seorang eyang, akhirnya bisa menyimpulkan satu kalimat yang adalah bagaimana kita ingin diperlakukan kemudian oleh anak kita adalah bagaimana kita memperlakukan orang tua kita sekarang ini. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki hubungan yang mungkin ada yang masih kurang atau mungkin yang memang merasa bahwa aku belum melakukan yang maksimal. Masih ada waktu, selama masih ada waktu gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Nirina Zubir, terima kasih. Sebelum ke pemain lain, tapi pengen tanya penasaran dengan gimana kondisi nge-build chemistry di belakang layar sih bersama dengan anak-anak dan juga ada cucu di film ya. Karena kan ini lintas generasi dari Farel Rizky ada di sini, Jared, rame-rame ada di sini. Jujur pertama kali memerankan karakter ini kena mental ya. Kena mentalnya kenapa? Anak saya Amanda Manopo. Reval Hadi. Ya Kori masih oke lah ya. Walaupun sebenarnya udah
umur 23 juga, Allahu Akbar, gede banget. Tapi terus kemudian juga ya udah makanya film ini tuh banyak banget petik pelajarannya buat diri sendiri, adalah salah satunya ikhlas dan pokoknya salah satunya ikhlas gitu. Ikhlas menjadi orang tua dari teman-teman di sini, ikhlas dipanggil eyang, ikhlas di make upin 3,5 sampai 4 jam, dan every day jadi orang pertama yang datang ke lokasi dan jadi orang yang terakhir ninggalin lokasi karena copot make upnya, karena juga butuh kurang lebih sampai hampir 1 jam gitu. Jadi dari film ini terima kasih banget film Jangan Buang Ibu, Nirina sebagai manusia juga memetik sebuah pembelajaran. Jadi terima kasih untuk pengalaman ini, dan semoga yang lain juga bisa merasakan apa yang kami semua berikan, rasanya, energinya, cintanya, semoga nyampai ke semua penonton. Amin. Amin, terima kasih Nirina Zubir. Kita ke anak pertama dulu ya, kita ke Tama. Ini anak saya. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Reval Hadi. Reval Hadi, karakter yang sangat luar biasa. Banyak anak pertama yang merefleksikan hidupnya ke karakter Tama yang ada di sini. Lu gimana saat mendapatkan dan mengemban tanggung jawab ini, Pak? Silakan. Sebelumnya selamat sore semua. Aslinya ini gue anak bontot sebenarnya, 7 bersaudara. Terus tapi gue sedikit banyak bisa tahu karena tanggung jawabnya mulai oh ternyata anak pertama tanggung jawabnya besar ya. Saat gue kesini-sini kayak sebagai anak bontot ternyata ada tanggung jawab juga. Mungkin ada sedikit relate di situ. Tapi yang gue lihat Tama ini semenjak kecil dia tuh luar biasa gitu. Kurangnya kedekatan dengan seorang ayah, terus juga perjuangan untuk bisa selalu bantu ibunya, ngurus adik-adiknya, perjuangan donat. Kayaknya semua itu tuh hal yang mungkin relate dengan anak pertama di luar sana. Jadi seneng banget dikasih kesempatan oleh Leo Picture dari awal pertama kali juga, terus membaca skrip yang dibuat Mbak Widya dan juga disentuh oleh Non Hadra dan Mas Agung. Gue netes air mata. Yes. Karena dari skrip ini gak mencoba kita untuk menyuruh nangis, cuman kita dikasih lihat dengan terbuka perjuangan seorang ibu tuh secara kasat mata gitu. Hal-hal yang dia selama ini perjuangin yang anaknya itu ternyata susah banget untuk melihat dan menghargai. Makanya gue mau banget untuk main film ini. Yes, Reval Hadi nantinya akan banyak anak-anak pertama yang nonton. Nah, pesan dari Tama untuk anak pertama melalui teman-teman media ini nanti disampaikan. Silakan. Silakan Abang. Abang, silakan Bang. Untuk anak pertama, semoga bisa terwakilkan ya perasaannya. Tetap bersabar, kalian hebat, menjadi contoh tanpa perlu mengeluh. Kalian luar biasa. Reval Hadi, terima kasih. Selanjutnya kita ke anak kedua, nih wanita satu-satunya, perempuan satu-satunya ya, tadi ya, anak. Ini dia Amanda Manopo. Yes, kita pengen nanya sama Amanda Manopo. Ini penampilan luar biasa sekali, tadi kita sama-sama melihatnya. Apa yang terasa spesial pada saat berproses sebagai Dewi di film ini? Silakan banyak. Yang spesialnya emang dari awal penawaran dari Mas Agung tuh emang udah jauh-jauh udah lama sekali ya. Terus habis itu dan pas lagi syuting itu posisinya juga lagi hamil sebenarnya. Dan ini tuh ada perasaan dimana aku kan sekarang sudah menjadi seorang ibu ya. Ini mungkin pesan juga buat anakku nanti ketika udah besar, dia bisa melihat karya ibunya dan dia bisa tahu pesannya dalam seperti apa. Jadi ya apa ya, aku bingung, aku deg-degan. Aku udah lama gak ketemu media ya. Maaf ya, pokoknya gitu deh pokoknya. Tapi congrats loh, sekarang udah jadi seorang ibu. Tepuk tangan buat Amanda Manopo. Tapi gimana sih nge-build karakternya? Karena kan kamu anak tengah, harus ke abang, ke adek, ke ibu. Pasti itu anak tengah terus perempuan lagi. Mencoba untuk bisa ngerti ibunya punya perasaan yang pastinya sensitif banget. Ngasih tahu ke kakaknya, harus ngasih tahu ke adeknya. Jadi di posisi di tengah-tengah tuh memang tidak mengenakan. Gitu. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Amanda Manopo. Thank you. Kita ke Saputra Kori. Kori, kita pengen tahu apa sih yang kamu, yang setelah menonton dan menyaksikannya, terus melihat reaksi dari teman-teman yang menonton di tiap kota yang kamu datangi, apa yang paling menampar untuk seorang Kori dari film Jangan Buang Ibu ini? Silakan. Oke, teman-teman media, selamat sore semuanya. Ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak atas apresiasinya untuk film Jangan Buang Ibu ini. Beberapa hari lalu, ada semingguan lebih ya, aku sama ibu, sama Mas Agung, kita sama abang juga keliling kota. Ada puluhan kota yang udah kita datangi dan masih ada berapa puluh kota lagi yang akan kita datangi setelah gala premier ini.
Dan yang aku tangkap dari perjalanan promo itu adalah di setiap kota ternyata film ini sangat dekat dengan masyarakat di Indonesia. Jadi ketika mereka nonton, yang bikin aku shock banget adalah kalau cewek nangis oke lah. Ini di setiap kota rata bapak-bapaknya ikut nangis. Jadi aku sama ibu tuh kayak, wah berarti film kita senyampe itu ya perasaannya ke mereka. Karena memang film ini ketika awal aku ditawarin sama Om Agung juga, aku tidak melihat ada karakter yang benar-benar menjadi penjahat gitu di sini. Karena yang jahat itu adalah kenyataannya, yang jahat itu adalah keadaannya. Jadi ketika aku baca tuh kayak, wow, sebenarnya anak-anaknya tuh nggak seperti judulnya Jangan Buang Ibu, ya memang tidak ada keinginan buang ibu, tapi kayak keadaan yang memaksa mereka harus melakukan hal seperti itu. Karena di sini POV aku sebagai anak bungsu, jadi ketika anak bungsu itu kan anak yang terakhir menemani ibu di rumah, dia yang paling sayang sama ibunya, dia yang haus kasih sayang ibunya dan selalu manja. Tapi dia juga yang menjadi punya beban tersendiri karena dia punya mimpi besar untuk keluarganya, tapi di satu sisi dia dikejar oleh usia orang tuanya. Terima kasih Gori, tapi kita pengen juga ceritain dong Gori, gimana kamu melihat perjalanan karir acting kamu Gori sejauh ini? Hari ini lihat yang mengapresiasi kamu bersanding dengan nama-nama besar di sinema Indonesia. Silakan Gori. Jadi serem banget bahasanya ini. Aku jujur deg-degan juga sih sebenarnya, aku jarang-jarang kayak gini, tapi ada satu fun fact. Jadi tepat 2 tahun lalu ya Om Agung ya, Bila Esok Ibu Tiada, aku jadi cameo dan aku waktu itu duduk di ujung kanan. Terus aku kayak, nanti aku bisa duduk di situ. Sampai akhirnya aku bisa benar duduk di sini. Terus waktu itu kita cuma fotoan biasa doang. Sekarang kita jadi satu project sama Kamanda. Jadi adiknya dia. Jadi bagi aku nggak ada yang nggak mungkin selagi kita berusaha, karena aku selalu manifesting bahwa aku pengen jadi hal itu, aku bakal terus kejar. Ya mungkin karena aku Leo juga, makanya aku selalu sama Leo Pictures. Gitu. Boleh ya Mas Agung ya next. Masuk lagi. Boleh next judul ya Mas Agung ya, boleh. Siap poin judul. Samutra Kori, terima kasih. Selanjutnya kita ke Basmala Gralin. Wow, Basmala. Boleh tepuk tangan lagi dong yang paling luar biasa buat Basmala. Penampilannya kita terkesima banget dengan Basmala. Keren banget, kita pengen tahu Caca, apa yang kamu pelajari dari karakter Caca, Basmala? Oh, kalau dari karakter Caca itu relatable banget sama aku in real life. Karena emang aku sama nenek aku dekat sekali. Dan kadang ya itu kan Caca ini cuma bisa ngerasain rasa kesepian neneknya. Dia bisa ngerasain, dia ada bond yang benar-benar spesial banget, chemistry yang spesial sama neneknya. Dan mungkin kalau yang aku pelajari dari Caca adalah jangan cuma ngelihat satu hal tuh dari satu sisi. Aku juga harus ngerti orang tua aku juga harus ngerti struggle mereka. Jangan yang aku lihat cuma kayak, oh iya ini nenek kesepian, orang tua aku jahat, apa segala macam. Aku juga harus lihat kayak mereka ngelakuin hal tersebut itu ada alasannya. Jadi mungkin itu yang aku pelajari dari Caca. Ya, selain sama Kak Nirina kan kamu banyak juga sama Kak Reval dan Kak Erika kan, semua Kak ya di sini kayaknya. Nah, gimana seorang Basmala build chemistry-nya sama Kak Reval, Kak Erika juga? Iya, orang tua aku Gen Z banget. Asik-asik banget. Jadi gak ribet lah, mereka asik. Mereka masih muda, beda 2 tahunan doang sebenarnya sama aku. Yes, ya kan? Aman. Jadi Itu aku yang bedanya 2 tahun sama kamu. Maaf ya Eyang. Sorry Eyang. Basmala, terima kasih. Baik, kita ke Erika Carlina yang juga penampilannya luar biasa di sini. Erika, boleh ceritakan dong kamu gimana ngobrol sama terutama sama Reval Hadi ya saat nge-build karakter ini sebagai mantu nih dari ibu, silakan. Iya benar, karakter aku menjadi menantu. Mungkin di sini ada yang udah jadi menantu ya. Jadi menantu itu susah-susah gampang sebenarnya, karena kan kita punya 2 orang tua gitu ya. Ada orang tua sendiri, ada orang tuanya suami gitu ya. Kebetulan mertuanya juga gokil banget, iya gitu. Malah lebih sayang aku ke mertua kayaknya, ya kan. Cuman ya, kalau nge-build sama Reval, kebetulan sama Reval itu temenan kita dari mundur lagi nih 2013. Kita temenan udah lama banget. Jadi nge-build chemistry-nya tidak terlalu sulit. Mungkin kesulitannya adalah di sini kita kan menjadi suami istri. Gimana caranya kita bisa berakting dan
ya bisa relate untuk penonton nantinya gitu. Siap. Terima kasih Erika Karina. Kita ke Saskia Chadwick. Saskia, boleh ceritakan dong gimana sih kamu melihat perjuangan pasangan muda ya dari Rani dan Rian ya? Digambarkan juga ternyata perjuangan pasangan-pasangan muda. Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Pertama-tama Saski mau ucapin terima kasih banyak ke Mas Agung, Leo Pictures, dan juga Bu Hadra udah percaya Saski. Ini pertama kalinya Saski ngambil peran sebagai istri, sebagai menantu juga. Jadi ini sebuah pengalaman yang sangat exciting, dapat acting sama Kak Kori untuk jadi suami aku. Sangat seru ternyata punya suami Gen Z ya. Kita sebagai pasangan muda juga sangat lucu, dan karena film ini juga aku jadi merasakan rasanya perjuangan seorang ibu yang bikin aku jujur sangat shock, karena memerankan aja capek banget, ngelakuin adegannya aja capek banget, apalagi aslinya. Dan mungkin juga jadi menyadari bahwa ternyata jadi menantu susah juga ya. Kadang kita harus ngerti kalau misalnya suami kita mau bantu ibunya dan lain-lain, cuman juga kita harus ngerti situasi, kondisi, kita nggak mampu dan lain-lain, dan itu menurut aku sangat mengajarkan aku banyak hal. Yes, dan cocok banget pasangan muda nanti. Betul. Pada saat menonton dapat gambarannya dari kamu dan juga kawan. Terima kasih. Terima kasih. Saskia Chadwick. Thank you. Kita ke Poati. Tepuk tangan dong buat Poati. Poati. Barengan sama teman-teman Gen Z yang ada di sini, kita pengen tahu Poati mau pesankan apa dari film Jangan Buang Ibu ini lewat teman-teman media. Silakan. Ini sih surprise banget bisa acting sama mereka yang masih wow muda gitu ya.